Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Jefferson Filbert Cunardi dari SMA Kristen Petra II, Surabaya. Nah, untuk mendapatkan fasilitas kelas online dari Koja atau Komunitas Olimpiade Jogja, saya berencana untuk membuat pembahasan soal KSNK Biologi tahun 2020, soal nomor 29. Oke, berikut sudah saya tampilkan soalnya. Nomor 29. Berikut merupakan rancangan eksperimen pada dua jenis rangkaian neuron yang ditemukan pada sumsum tulang belakang. Kedua rangkaian neuron tersebut bekerja secara antagonis pada organ yang sama. Sebuah eksperimen dilakukan dengan menstimulasi suatu neuron dengan memberikan arus listrik dan selanjutnya perubahan potensial membran pada neuron diukur. Bisa dilihat pada gambar. Keterangan panel atas menunjukkan eksperimen pada rangkaian neuron yang mempersyarafi neuron motor ekstensor kiri dan perubahan potensial membran pada neuron A dan neuron motor kanan. Panel bawah menggambarkan eksperimen pada rangkaian neuron yang mempersyarafi neuron motor flexor bagian kiri dan perubahan potensial membran pada neuron B dan neuron motor bagian kanan. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Ketika distimulasi, neuron A membangkitkan potensial aksi yang memicu dilepaskannya neurotransmitter eksitatoris. Neuron B merupakan suatu interneuron yang bersifat inhibitoris. C. Neuron transmitter yang dilepaskan oleh A menyebabkan membukanya voltage gated potassium channel pada permukaan membran neuron motor ekstensor. D. Ketika Anda meluruskan kaki, EPSP inhibitory postsynaptic potential terjadi pada neuron B dan EPSP excitatory postsynaptic potential terjadi pada neuron motor flexor. Nah, untuk memahami soal ini, saya memakai referensi dari buku Sherwood Fisiologi Manusia edisi ke-9. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu bagaimana potensial aksi itu bisa diinisiasi. Nah, potensial aksi itu sendiri memiliki sifat yaitu all or not, yang artinya terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Tidak ada potensial aksi yang terjadi setengah-setengah. Nah, bisa dilihat di sini ada dua macam sinyal yang bisa mempengaruhi suatu neuron. Nah, sinyal pertama disimbolkan dengan tulisan EX yang merupakan singkatan dari excitatory. Nah, excitatory menyebabkan EPSP, yaitu excitatory postsynaptic potential, yang jika terjadi secara bersamaan akan menyebabkan potensial aksi. Sedangkan in itu singkatan dari inhibitory yang menyebabkan EPSP atau inhibitory postsynaptic potential. Nah, inhibitory ini menghambat terjadinya potensial aksi, sehingga pada grafik terlihat bahwa setiap ada sinyal in akan terjadi hiperpolarisasi, di mana potensial membran neuron akan menjadi semakin negatif. Nah, simpelnya ya, sinyal eksitatorik itu menyebabkan potensial aksi. Nah, dan semakin banyak sinyal eksitatorik akan menyebabkan potensial aksi semakin mungkin terjadi. Sedangkan sinyal inhibitorik akan mencegah potensial aksi. Nah, jika ada sinyal inhibitorik dan eksitatorik secara bersamaan, maka potensial membran tidak akan berubah. Karena satunya menginisiasi, satunya menghambat. Jadi ya, potensial membrannya tetap jadi netral, yaitu di resting potensial sekitar negatif 70 mV. Nah, sekarang saya akan membahas soalnya. Karena soal tidak cukup untuk dimuat, maka pernyataan akan saya taruh di bagian bawah. Pernyataan A. Ketika distimulasi, neuron A membangkitkan potensial aksi yang memicu dilepaskannya neurotransmitter excitatoris. Bisa dilihat bahwa neuron A itu terdapat pada gambar yang bagian atas. Nah, untuk mengaktifkan neuron A, peneliti memberikan arus listrik secara langsung kepada neuron A. Nah, di gambar atas bagian kanan terlihat bahwa neuron A setelah diberi aliran listrik terjadi potensial aksi. Nah, pada neuron motor yang terjadi adalah potensial membran akan semakin positif. Kita ingat tadi di penjelasan bahwa jika terjadi EPSP yang disebabkan oleh sinyal yang eksitatorik, maka potensial membran akan semakin positif. Jadi pernyataan A benar. Nah, selanjutnya untuk bagian B, neuron B merupakan suatu interneuron yang bersifat inhibitoris. Bisa dilihat pada gambar yang bawah, saat diberikan arus listrik pada neuron B, terjadi potensial aksi pada neuron B.
Nah, tapi lihat apa yang terjadi di motor neuron. Nah, di motor neuron ternyata potensial membrannya semakin negatif. Tadi kan di atas semakin positif ya, berarti sifatnya eksitatoris. Berarti kalau semakin negatif, sifatnya inhibitoris. Maka pernyataan B benar. Oke, selanjutnya pernyataan C. Neurotransmitter yang dilepaskan neuron A menyebabkan pembukaan voltage gated potassium channel. Untuk memahami soal ini, sebelumnya kalian harus memahami tentang siklus dari potensial aksi, dari resting potensial hingga depolarisasi, repolarisasi hingga hiperpolarisasi. Nah, secara singkat, pada saat potensial aksi, untuk terjadi depolarisasi akan terjadi pembukaan dari voltage gated sodium channel. Karena sodium yang ada di luar sel semakin banyak daripada di dalam sel. Nah, maka dari itu sodium akan masuk ke dalam sel sehingga potensial membran sel akan semakin positif. Nah, untuk terjadinya repolarisasi, voltage gated potassium channel akan terbuka sehingga potasium yang ada banyak dalam sel akan keluar sel sehingga potensial membran akan semakin negatif. Nah, kan neuron A tadi itu menyebabkan EPSP ya, sehingga potensial membran semakin positif. Maka seharusnya neuron A akan membuka voltage gated sodium channel, bukan membuka voltage gated potassium channel. Karena jika voltage gated potassium channel yang terbuka, maka akan terjadi hiperpolarisasi dan neuron A akan bersifat inhibitorik. Jadi pernyataan C salah. Nah, terakhir nih soal yang D. Ketika Anda meluruskan kaki, EPSP inhibitory postsynaptic potential terjadi pada neuron B dan EPSP excitatory postsynaptic potential terjadi pada neuron flexor. Nah, pertama kita harus tahu dulu untuk meluruskan kaki kita itu butuh otot apa. Nah, untuk meluruskan kaki kita itu butuh otot ekstensor ya, bukan otot flexor. Nah, untuk melipat kaki kita butuh otot flexor, bukan otot ekstensor. Nah, dari soal ditulis bahwa neuron B terjadi EPSP, maka neuron B dihambat. Karena neuron B yang menghambat neuron motor, maka harusnya neuron motor aktif. Selanjutnya, pernyataan dilanjutkan, neuron B neuron flexor mengalami EPSP, maka neuron fleksornya aktif. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau meluruskan kaki kita itu butuh otot ekstensor, bukan otot flexor. Jadi, pernyataan D salah. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai soal nomor 29 KSNK Biologi tahun 2020. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih sudah mendengarkan.